Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Evi Kurniati dalam Mapel PJOK kelas 8 di semester genap. Untuk hari ini kita akan belajar tentang permainan bola kecil melalui aktivitas permainan bulu tangkis. Nah, untuk itu silahkan disimak. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.2, yaitu memahami konsep variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Kemudian 4.2, yaitu mempraktikkan konsep variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Indikator yang pertama adalah menyebutkan konsep variasi gerak spesifik servis dalam permainan bulu tangkis. Kemudian menyebutkan konsep variasi gerak spesifik pengembalian servis dalam permainan bulu tangkis. Berikutnya adalah mempraktikkan variasi gerak spesifik servis dalam permainan bulu tangkis. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan variasi gerak spesifik pengembalian dalam permainan bulu tangkis. Sejarah singkat untuk permainan bulu tangkis. Nah, ini awal mulanya sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini muncul di Mesir kuno, India, dan RRC, atau permainan ini dimainkan dengan kaki dan masih menggunakan kok juga, tanpa raket tentunya pada awalnya ya. Kemudian muncul di Inggris. Di Inggris ini pada zaman pertengahan mereka atau anak-anak memainkan permainan ini dengan menggunakan battledores. Battledores itu adalah dayung atau tongkat, dan shuttlecock. Shuttlecock yang kita ketahui adalah bola atau yang biasa digunakan untuk permainan bulu tangkis ya. Kemudian di London tahun 1854, bulu tangkis ini dibawa kembali ke Jepang, RRC, dan Siam atau yang sekarang disebut Thailand. Dan pada abad ke-19 oleh tentara Britania di Pun atau di India pada abad 19, mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara kompetitif. Sehingga di tahun 1860 di Inggris, seorang Isaac Sprung, seorang penyalur mainan Inggris, ini menggunakan judul Badminton Battledore, a New Game. Artinya adalah battledore bulu tangkis di sebuah permainan baru. Nah, ini dimainkan di gedung badminton. Kemudian pada tahun 1877 sampai 1899 mulai muncul adanya kejuaraan yang dibentuk dengan satu peraturan yang tentunya belum sespesifik sekarang ini. Kemudian tahun 1934 muncullah sebuah organisasi atau induk organisasi bernama IBF atau International Badminton Federation. Ini didirikan di Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota pelopornya. Dan di tahun 1992 atau 1992 muncullah sebuah olimpiade musim panas di Barcelona, dan untuk Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas itu. Dan gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Untuk yang pertama adalah gerak spesifik servis panjang forehand. Bisa dilihat di gambar ya. Di sini ada tahapan 1, 2, dan 3 dari posisi awal, posisi gerakan memukul, dan posisi akhirnya. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya.
Tahapan gerakan servis panjang forehand. Untuk tahap awal atau posisi awal adalah raket dipegang dengan posisi forehand, berdiri sikap melangkah, dan bola dipegang sebatas pinggang. Berat badan pada kaki belakang dan tangan yang memegang raket di belakang. Gerakannya adalah pindahkan berat badan ke depan bersamaan raket diayun ke depan ke arah jatuhnya bola. Kontak raket dengan bola pada ketinggian lutut. Akhir gerakannya adalah raket mengarah ke atas lurus dengan arah gerakan bola. Pinggul dan bahu diputar ke depan, pandangan mengikuti arah bola, arah lambung bola melambung tinggi dan jauh. Gerak berikutnya adalah gerakan spesifik servis pendek forehand. Bisa kalian perhatikan di dalam gambar ya, itu adalah servis pendek. Untuk tahapan gerakannya adalah sebagai berikut. Tahapan gerakan servis pendek forehand. Posisi awalnya adalah raket dipegang dengan posisi kaki siap melangkah. Prinsip dasar pegangannya adalah forehand ya. Bola dipegang di depan setinggi pinggang. Berat badan bertumbuh pada kaki belakang. Posisi tangan yang memegang raket di belakang. Gerakannya adalah pindahkan berat badan ke kaki depan bersamaan lengan yang memegang raket diayun ke depan ke arah jatuhnya bola. Kontak raket dengan bola pada ketinggian paha. Dengan gerak raket mendorong bola, arah bola bergerak rendah di atas net. Untuk akhir gerakannya adalah raket mengarah ke atas lurus dengan gerakan bola, pinggang dan bahu diputar ke depan, dan berat badan pada kaki depan. Pandangannya mengikuti arah gerak bola, bola jatuh dekat garis servis. Gerakan yang ketiga adalah gerak spesifik pengembalian servis panjang forehand untuk permainan tunggal. Gambarnya bisa kalian perhatikan, itu ada 4 tahapan tapi terbagi dalam 3 gerakan. Ada di gambar 1 dan 2 itu tahap awalan ya, dan pelaksanaannya 3 dan akhirannya di gambar 4. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Tahapan gerakan pengembalian servis panjang forehand. Yang pertama adalah posisi awal, berdiri sikap melangkah sekitar 5-6 cm di belakang garis servis. Pendek dan sekitar 3 cm dari samping garis tengah lapangan. Berat badan bertumbuh pada kaki depan. Raket dipegang di atas samping kepala atau posisi siap menerima servis. Pandangan tertuju pada bola yang akan dipukul servis. Gerakannya adalah apabila lawan yang melakukan servis tinggi ke bagian belakang lapangan, bergeraklah mundur ke arah garis belakang. Pindahkan berat ke depan dan pukul bola dengan prinsip dasar pukulan forehand. Akhir gerakannya adalah pindahkan berat badan ke depan, pandangannya mengikuti arah gerak bola. Gerakan yang keempat adalah gerak spesifik pengembalian servis pendek pada permainan ganda ya. Di sini ada gambar, kalian bisa perhatikan di situ. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Tahap gerakan pengembalian servis pendek. Posisi awalnya adalah berdiri sikap melangkah kurang lebih 1-3 cm di belakang garis servis pendek. Berat badan bertumpu pada kaki depan. Raket dipegang di atas samping kepala atau posisi siap menerima servis. Pandangannya tertuju pada bola yang akan diservis. Gerakannya adalah jika lawan melakukan servis rendah,
bergerak ke depan garis servis pendek dengan kepala raket menghadap ke atas. Bola dapat diarahkan dengan cara didorong ke tengah lapangan, dipukul drive lurus ke kotak pojok lapangan, dipukul drop menjauhi pemain yang melakukan servis, didorong ke arah pemain pada bagian forehand atau didorong ke arah pemain yang melakukan servis. Akhir gerakannya adalah pindahkan berat badan ke depan, pandangannya mengikuti arah gerak bola. Pembelajaran berikutnya adalah variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis. Nah, kembali lagi belajar apa? Itu variasi pembelajaran bulu tangkis adalah melakukan satu bentuk gerakan gerak spesifik dengan berbagai cara. Misalnya ya, melakukan gerak spesifik pukulan forehand, bola di tempat, sambil bergerak maju mundur, dan bergerak menyamping, baik secara perorangan maupun berpasangan. Dan akhir dari pembelajaran ini, dari variasi gerak spesifik ini adalah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penanaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Untuk pembelajaran berikutnya ada di slide berikutnya. Bentuk-bentuk variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah melambung-lambungkan bola menggunakan raket. Nah, caranya bisa kalian perhatikan di gambar. Ini tujuannya adalah kalian bisa merasakan dari gerakan itu mana daripada gerakan yang mudah kalian lakukan. Bisa dicoba dengan kaki kanan di depan ataupun kaki kiri di depan dan kanannya, dan tangan bisa menggunakan beberapa pegangan yang tentunya sudah kalian pelajari di kelas 7 terdahulu. Variasi gerak spesifik berikutnya adalah memukul bola tergantung dengan gerak spesifik servis panjang forehand. Nah, ini ada sebuah bola yang digantungkan, kemudian dilakukannya servis panjang forehand. Bisa kalian perhatikan seperti yang ada di gambar. Variasi yang ketiga adalah memukul bola dengan gerak spesifik servis pendek forehand tanpa tali atau net ya. Di sini kalian mencoba melakukan servis forehand tanpa tali ya. Yang di rumah punya raket dan bola bisa kalian praktekkan di rumah ya, dicoba dan cari untuk pegangan dan pukulan senyaman mungkin. Variasi yang keempat adalah memukul bola dengan gerak spesifik servis panjang forehand menggunakan tali atau net. Nah, ini perlu kerjasama, artinya minimal harus ada 2 orang ya. Yang salah satu adalah menservis dan yang kedua adalah yang menerima bola. Untuk tata caranya bisa kalian perhatikan di gambar bahwa cara memukul bolanya harus sampai pada kotak yang jadi sasaran, ada garis merahnya di sana. Silahkan dipraktikkan di rumah. Variasi yang kelima adalah memukul bola tergantung dengan gerak spesifik servis pendek forehand tanpa tali atau net. Ini caranya kurang lebih sama dengan yang servis panjang tadi ya. Perbedaannya adalah gerakannya, yang satu cara menservisnya yang awalnya tadi dari belakang, kalau ini dari samping. Untuk peralatannya kurang lebih sama aja. Variasi berikutnya adalah memukul bola dengan gerak spesifik servis pendek forehand tanpa net atau tali. Ini karena tidak ada net atau tali, kalian bisa praktekkan di rumah ya. Bagi yang mempunyai kok atau raket bisa kalian gunakan. Caranya seperti kurang lebih digambar.
Berikutnya adalah memukul bola dengan gerak spesifik servis pendek forehand menggunakan net atau tali. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Yang paling penting adalah perhatikan jatuhnya bola. Nah, itu ada kotak merah. Artinya kalian usahakan servisnya itu jatuh di area di situ ya. Di kotak atau dekat dengan garis merah. Berikutnya, pengembalian servis panjang permainan tunggal atau ganda menggunakan tali atau net ataupun tanpa menggunakan tali net itu bisa kalian lakukan. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah karena ini servis panjang, jadi arah bolanya harus panjang ke belakang. Yang tadinya servis pendek itu arah ke depan, ini agak ke belakang ya. Bisa kalian perhatikan dalam gambar. Aktivitas yang terakhir adalah bermain bulu tangkis sederhana. Nah, jika kalian tidak bisa melakukan secara keseluruhan seperti pertandingan, kalian bisa menggunakan cara ini. Ini bisa dilakukan aktivitas bermain 3 lawan 3 dengan menggunakan prinsip dasar pukulan servis panjang, pendek, dan pengembalian servis forehand. Ini bisa dilakukan 2 lawan 3 ataupun 3 lawan 3 ya. Yang jadi patokan untuk kalian atau yang perlu diperhatikan adalah silahkan gunakan yang tadi telah kalian pelajari, baik servis panjang atau pendek dan pengembalian servis secara forehand juga ya. Untuk penjelasannya ataupun lebih tepat bisa kalian perhatikan di dalam gambar di atas. Demikian pembelajaran untuk permainan bola kecil melalui aktivitas permainan bulu tangkis kelas 8 di semester genap dengan Ibu Evi Kurniati. Ibu berharap kalian bisa mempraktekkan atau mempelajari lagi pembelajaran ini baik melalui video ataupun buku paket kalian. Bisa kalian praktekkan juga secara individu di rumah ataupun dengan anggota keluarganya yang berada di rumah. Tentunya peralatannya semampu kalian saja yang ada di rumah, tidak perlu harus membeli ataupun melakukan di sekolah juga. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Tetap patuhi protokol kesehatan demi mencegah corona. Bye bye.